Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya, kemarin sore saya dapat kiriman satu kresek buku-buku dan kitab kuno ya. Dan pagi ini saya baru sempat membongkar dan melihat apa isi dari kitab-kitab itu coba kita lihat ya. Kita lihat ya, apa ya, ini masih banyak nih. Kita lihat apa isi buku ini. Oh, ternyata ini buku ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu kejawen ya. Contohnya ini ya, Susuk Loloh Semar Natas Angin. Sebelum menelan kapsul Susuk Loloh Semar Atas Angin, baca dulu seperti di bawah ini. Ini doa-doanya ini doa-doanya. Terus kita buka lagi ya. Apalagi ini isinya. Wah ini ya, ini cocok ini untuk anak-anak muda ini ya. Untuk pengasihan umum, wah ini ya. Yang mungkin cintanya ditolak ini mau belajar pengasihan ini ya bukunya. Guyonan aja ya. Bukannya saya mau ngajari ilmu-ilmu kayak gini, ini dari pasien ini ya. Ini juga ilmu pelet dan pengasihan ini ya. Doa-doanya. Pasien yang punya kitab ini, dia itu sakit ya, sakit sudah lama tapi nggak sembuh-sembuh. Sakitnya itu dimulai dari awal puasa kemarin dan sampai sekarang belum bisa sembuh total. Dia juga sudah pernah masuk rumah sakit, periksa ke dokter spesialis, minum obat setiap hari tapi nggak sembuh-sembuh. Ini kalau didiagnosa dokter secara medis itu penyakitnya itu penyakit lambung mestinya ya, tapi diobati nggak pernah sembuh. Setiap habis obatnya kumat lagi, habis obatnya minum obat kumat lagi kayak gitu. Terus akhirnya dia minta diruqyah. Saya ruqyah sekali, alhamdulillah sudah sembuh. 2 hari kumat lagi. Bahkan sempat saya ruqyah 3 kali. Bahkan sempat saya datang ke rumahnya untuk meruqyah rumahnya. Karena saya khawatir nanti ada apa-apa di rumahnya. Karena setiap di rumah saya ini sembuh 3 hari, 4 hari kumat lagi. Dan kumatnya itu mesti sehabis asar menjelang maghrib. Sande Allah kalau orang Jawa bilang. Dan kumatnya itu perutnya sewakit panas gitu, sampai peluntiran. Terus alhamdulillah setelah saya ruqyah rumahnya dan beliau menyerahkan seluruh jimat-jimat yang ada di rumahnya, alhamdulillah seminggu itu enak. Terus kemarin sempat telepon saya lagi, katanya kumat lagi tapi nggak sesakit yang kayak biasanya, cuma di perutnya ini bagian bawah kayak ada yang berjalan-jalan, kayak ada ular yang berjalan di perutnya ini bagian bawah gitu ya, tapi nggak sakit gitu. Terus akhirnya suaminya kok tahu-tahu datang ke rumah saya nganter bungkusan ini ya, bungkusan di satu kresek ini. Apa isinya saya tanya, ini apa Pak? Kitab-kitab lama Gus. Saya juga nggak buka kemarin itu, baru pagi ini saya buka. Ternyata kresek ini berisi kitab-kitab ilmu-ilmu. Ya mungkin pasien ini pernah belajar ilmu-ilmu kayak gini ya, yang ada di kitab ini dan kitab lainnya. Ini ilmu-ilmu kejawen. Nah biasanya ilmu-ilmu kejawen itu kan pakai lelaku, ini juga ada lagunya ini. Ada puasanya mute, ada doa-doa yang nyeleneh kayak gitu ya. Tadi kan sudah saya tunjukkan doa-doanya, mantra-mantranya ini. Nah biasanya orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu kayak gini ini ya, ada jin yang terundang, ada jin yang membantu. Dan jin ini kalau membantu dan terundang ini nggak cuma di luar, tapi masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya dia itu gangguan, akhirnya dia itu sakit. Rata-rata orang-orang yang punya ilmu-ilmu kayak gini ini biasanya memang sakit-sakitan.
Dan ketika mau meninggal, sakaratul maut itu sulit sekali. Sudah meninggal hidup lagi kayak gitu. Sering terjadi kayak gitu. Bahkan saya pernah meruqyah orang yang punya ilmu rawa rontek, itu juga pernah. Punya ilmu rawa rontek ini kan tujuannya dia nggak mau mati. Tapi umurnya dia itu sudah 125 tahun. Nggak mati-mati juga. Bahkan badannya ini tinggal tulang dan kulit. Kurus gitu, nggak mati-mati juga. Minta mati tapi nggak mati. Dulunya dia itu belajar ilmu rawa rontek nggak mau mati, tapi sekarang dia mau bikin mati, ya mati-mati. Sampai akhirnya saya ruqyah itu. Alhamdulillah diberi kesadaran, diberi hidayah, ya dimudahkan lah sakaratul mautnya ya. Makanya saya pesan kepada kalian semua, kalau punya ilmu-ilmu yang nggak ada dasarnya dari syariat Islam, lebih baik dilepas daripada nanti menyulitkan ketika sakaratul maut. Ya kalau ilmunya nggak ada khotam dari Pak Sajin, kalau ada khotamnya nanti akan menggelincirkan waktu sakaratul mautnya ini. Tujuannya orang itu ibadah, sholat, ya, berbuat baik, amal soleh. Ini kan tujuannya nanti waktu sakaratul mautnya ini mati bawa iman atau husnul khotimah. Tapi kalau su'ul khotimah, berarti kan gagal ibadah kita, nggak sesuai tujuan kita. Rugi kalau kita ibadah, kalau pada akhirnya matinya kita itu su'ul khotimah, mati tidak membawa iman. Ya semoga aja beliau yang punya kitab-kitab ini disadarkan sama Allah dan diberi hidayah dan membuang seluruh ilmu yang pernah dipelajarinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.